kelompok urutan ketiga dari Universitas Nusa Cendana, Salveriana Novita Suryani dan kawan-kawan. Waktu 4 menit kami persilahkan untuk persiapan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Langsung saja kami akan melakukan pengecekan sound dan juga slide presentasi. Untuk Saudari Cindy Santika Uba, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Saudari Novi, suara Anda terdengar dengan jelas. Untuk Saudara Ranurius, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Baik, Saudari Cindy, suara Saudari terdengar dengan jelas. Baik, untuk Saudari Novi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Saudara Rius, suara saudara sudah terdengar jelas. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan slide presentasi. Kepada Saudari Indi, kami persilakan. Untuk Saudari Novi, apakah slide PPT berjalan dengan baik pada layar laptop Anda? Baik, Saudari Indi, untuk slide presentasi berjalan dengan baik di layar laptop saya. Untuk Saudara Rius, apakah slide PPT berjalan dengan baik pada layar laptop Anda? Baik, Saudari Cindy, slide PPT pada layar laptop saya berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Sudah selesai persiapannya, teman-teman? Sudah, Ibu. Baik, kami konfirmasi kembali. Anggotanya 3 orang, betul? Betul, Ibu. Betul, Ibu. Baik, oke. Mohon ditunggu ya. Presentasi harap dimulai tepat ketika menit 20.00. Baik, Ibu. Baik, waktu persiapan sudah selesai. Selanjutnya kami persilahkan kelompok ketiga dari Universitas Nusa Cendana yang diketuai oleh Saveriana Novita Suryani untuk memulai presentasinya. Selamat pagi para peneliti terhormat. Perkenalkan kami tim Pinggo dari Universitas Nusa Cendana. Di sini kami akan presentasikan hasil penelitian kami, namun
sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Safira Novita Suryani selaku Ketua Tim, Saudari Cindy Santika Uba selaku anggota 1, dan Saudara Ranuri Suru selaku anggota 2, serta Bapak Fidelis Niti PSD selaku dosen pendamping. Para penilaian terhormat, pencemaran lingkungan karena peningkatan aktivitas manusia baik dalam bidang industri maupun pertanian telah memberikan dampak yang sangat serius. Peningkatan aktivitas ini selain menghasilkan keuntungan juga menghasilkan limbah yang mengandung berbagai jenis logam berat berbahaya. Salah satunya logam timbal, di mana apabila limbah yang mengandung logam timbal dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu, akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun bagi lingkungan. Hal ini karena timbal memiliki sifat yang tidak dapat terbiodigradasi, sehingga diperlukan teknik pemisahan untuk memisahkan logam berat timbal dari limbah yang mengandung logam tersebut. Salah satu teknik pemisahan konvensional yang sering digunakan yaitu ekstraksi pelarut, karena tekniknya mudah dan juga cepat. Namun di samping itu, teknik ini memiliki kelemahan, yaitu pelarut yang digunakan bersifat toksik, mudah terbakar, dan juga relatif mahal. Oleh karena itu, perlu dilakukan teknik pemisahan yang lebih baik, dan membran cair merupakan salah satu alternatif yang telah banyak dikembangkan untuk menggantikan ekstraksi pelarut. Hal ini karena membran cair memiliki selektivitas yang baik, lebih ekonomis, dan juga lebih ramah lingkungan. Polymer Inclusion Membran atau PIM merupakan generasi terbaru dari pemisahan berbasis membran cair. Pemilihan PIM dibandingkan membran cair lainnya karena PIM mampu mempertahankan stabilitasnya dengan baik sehingga dapat digunakan dalam pemisahan berulang. Selain itu, PIM juga memiliki selektivitas yang baik sehingga dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi selain pemisahan seperti pemantauan pencemaran lingkungan dan juga analisis kimia. Selain dua keunggulan yang telah disebutkan, PIM juga memiliki teknik pembuatan yang sangat sederhana yaitu menggunakan teknik solvent casting. Adapun komponen dari PIM ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu di2-ethylhexyl phosphoric acid atau DIPA sebagai ekstraktan, asam oleat sebagai plasticizer, dan polifenol klorida atau PVC sebagai polimer pendukung. Para penilaian terhormat, walaupun PIM dengan komponen yang telah disebutkan berhasil dikembangkan dalam proses pemisahan, namun penggunaan PIM dalam pemisahan untuk skala industri masih sangat minim, seperti yang dilaporkan oleh Fajar et al. 2023. Yaitu dengan berkurangnya stabilitas PIM karena hilangnya fase cair ke dalam larutan yang bersentuhan dengan PIM selama aplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi dengan menambahkan bahan pendukung lain yang mampu mempertahankan stabilitas PIM. Salah satunya dengan menambahkan nanopartikel senyawa karbon. Dan di sini, tim kami memilih grafen oksida sebagai alternatif bahan pendukung, karena dengan penambahan grafen oksida, polimer PVC akan berinteraksi dengan gugus oksigen dari grafen oksida yang akan meningkatkan kompatibilitas antara keduanya sehingga mampu mempertahankan fase cair PIM. Selain itu, grafen oksida ini sendiri memiliki sifat yang kuat, keras, dan juga murah. Sehingga dengan kemampuan grafen oksida mempertahankan fase cairnya dan dengan sifatnya, grafen oksida memiliki kemampuan untuk meningkatkan stabilitas PIM. Sehingga dengan demikian, kami mempersembahkan penelitian dengan judul Peningkatan Stabilitas Polymer Inclusion Membran dengan penambahan grafen oksid dan aplikasinya untuk ekstraksi timbal. Adapun tahapan dari penelitian kami, yang pertama preparasi PIM tanpa grafin oksida. Selanjutnya dilakukan optimasi komposisi yang bertujuan untuk mendapatkan PIM optimum. Selanjutnya PIM optimum tersebut akan dilakukan pengukuran water contact angle, water uptake, tensile strength, dan passion elogenesis, serta akan dikarakterisasi dengan menggunakan FTR dan SEM. PIM dari hasil optimasi tersebut akan digunakan untuk ekstraksi PB dan dilanjutkan pengukuran AAS. Para penilai yang terhormat, berikut kami sajikan hasil dan capaian dari penelitian kami. Keberhasilan penggunaan PIM dalam proses pemisahan sangat ditentukan oleh komponen pembentuknya. Oleh karena itu, preparasi dan optimasi komposisi menjadi hal yang wajib untuk dilakukan dalam proses pembuatan PIM untuk mendapatkan PIM yang memenuhi kriteria seperti tipis, transparan, fleksibel, homogen, serta memiliki permukaan yang tidak berminyak. Tim kami menambahkan grafin oksida sebagai alternatif bahan pendukung dalam pembuatan PIM untuk meningkatkan kinerja PIM. Berdasarkan karakterisasi secara fisik, dari 0,5 sampai 2% konsentrasi grafin oksida yang digunakan, didapatkan konsentrasi grafin oksida yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan PIM berada pada konsentrasi 1,5% dengan komposisi komponen utama PIM yaitu 50% PVC, 40% DIPA, dan 10% asam oleat. PIM tersebut kemudian akan dilakukan karakterisasi fisika dan karakterisasi kimia dan akan dibandingkan hasilnya dengan PIM tanpa grafin oksida. Pengukuran water contact angle dan water uptake pada PIM difungsikan untuk mengetahui tingkat hidrofilitas dan hidrofobitas dari PIM. Berdasarkan hasil pengukuran keduanya didapatkan bahwa PIM dengan komposisi G5 merupakan PIM dengan tingkat hidrofilitas yang sangat baik. Hal ini ditujukan dengan nilai sudut kontak dari PIM yang telah disebutkan paling rendah yaitu 47,441
derajat. Lalu pada hasil pengukuran water uptake didapatkan nilai persen penyerapan air yang sangat baik, yaitu berada paling tinggi yaitu 15,2%. Tingkat hidrofilitas yang dimiliki oleh PIM tersebut dipengaruhi oleh gugus fungsi dari grafin oksida yaitu hidroksil dan karboksil. Selain kedua sifat fisika yang telah disebutkan sebelumnya, tensi strength dan persen halogenation juga dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat fleksibilitas dari PIM. Berdasarkan hasil pengukuran keduanya, didapatkan hasil bahwa PIM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang baik berada pada komposisi G5. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tensile strength yang paling rendah yaitu 4,31 megapascal dan memiliki nilai persen halogenation paling tinggi yaitu 186,3%. Tingkat fleksibilitas dari PIM yang dihasilkan dipengaruhi oleh fasa cair dari PIM yaitu DIPA dan asam oleat yang mampu mengurangi gaya intermolekul dari polimer pendukung PVC. Para penilai yang terhormat, selanjutnya PIM akan dikarakterisasi dengan menggunakan FTR, di mana karakterisasi menggunakan FTR ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi kimia dari komponen pembentuk PIM. Berdasarkan hasil karakterisasi FTR menunjukkan bahwa PIM yang dikarakterisasi terdapat gugus fungsi tunggal dari PIM, yang mana ditunjukkan pada bilangan gelombang 611 gugus fungsi PVC, pada bilangan gelombang 1224 merupakan gugus fungsi dari DIPA, selanjutnya pada bilangan gelombang 1700 merupakan bilangan gelombang dari asam oleat, dan pada bilangan gelombang 3347 merupakan bilangan gelombang dari grafin oksida. Berikutnya adalah karakterisasi PIM menggunakan SEM. Karakterisasi PIM menggunakan SEM bertujuan untuk mengevaluasi kompatibilitas antara komponen penyusun PIM yang dapat diketahui dengan perubahan morfologi pada permukaan PIM. Bapak Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, berdasarkan karakterisasi SEM yang tim kami lakukan, maka didapatkan PIM G1, G2, serta G5 memiliki permukaan yang halus serta terdapat pori yang kecil pada PIM G2 dan G5, sehingga dapat mengindikasikan bahwa DIPA, asam oleat, serta grafin oksida sudah terdistribusi secara sempurna ke dalam polimer PVC. Berikutnya adalah hasil ekstraksi, di mana hasil ekstraksi dari tim kami lakukan, maka didapatkan kemampuan PIM untuk mengekstraksi PB mencapai pada persentase 85%, dengan konsentrasi PB mengalami penurunan setelah ekstraksi dari 15,811 mg per liter menjadi 2,4 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa PIM mampu mengekstraksi hingga 13,411 mg per liter, atau setara dengan 12,89 mg PB per gram PIM. Dari penelitian kami, maka diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah grafin oksida dapat dijadikan sebagai alternatif bahan pendukung pada pembuatan polimer inklusi membran dengan komposisi optimum pada PIM G5, yaitu 50% PVC, 40% DIPA, 10% asam oleat, serta 1,5% grafin oksida. Dan berdasarkan pengukuran karakteristik fisika, didapatkan PIM bersifat hidrofilik berdasarkan pengukuran water contact angle dan water uptake, serta memiliki tingkat fleksibilitas tinggi berdasarkan pengukuran tensile strength dan percent elongation. Dan berdasarkan karakteristik FTR dan SEM, tidak adanya interaksi kimia dan morfologi pada permukaan membran tampak padat serta terdapat pori. Dan hasil dari ekstraksi itu yaitu kemampuan PIM mengekstraksi BB mencapai pada persentase 85%. Dewan Penguji yang kami hormati, berikut beberapa luaran dari tim kami, yaitu semua luaran telah mencapai pada persentase 90%, baik itu luaran utama maupun luaran wajib. Dan di sini tim kami telah menggunakan dana sebesar 90% dengan nominal Rp8.730.000. Selanjutnya adalah rencana tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim kami. Ada beberapa. Yang pertama adalah kami akan mengupload laporan akhir serta artikel ilmiah ke akun Simil Mawa. Yang kedua itu kami akan mengupload dan adsense konten 3 pada akun Instagram tim kami, yaitu Pimgo PKM Undana. Yang ketiga adalah mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal terindeks Sinta 2. Sekian dari presentasi kami. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu kami dalam kegiatan kami, baik secara material maupun secara dukungan. Sekian dan terima kasih. Waktu berikutnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih. Karena waktu presentasi telah selesai, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu penilai untuk melakukan tanya jawab kepada peserta.
Baik, terima kasih. Selamat ya untuk tim Diana dan kawan-kawan sampai ke tahap PKP 2 ini. Oke, yang pertama saya tanyakan dana dari Belmawa berapa yang turun ya? Disetujui. Untuk dana yang disetujui Ibu ada 11.970.000. Ya. Terus yang sudah turun? Yang sudah diterima baru-baru Ibu hanya Ya. 8 juta Ibu, 8 juta 8 juta. 8 8 juta juta Ibu. 730.000 Ibu. Baik. Nah, dana dari perguruan tinggi bagaimana? Berapa yang turun? Untuk dana dari perguruan tinggi belum didapat dan rencananya akan diambil setelah PKP 2 ini karena masih ada hasil analisis AS yang belum dibayar karena baru didapat hasilnya 2 hari yang lalu, Ibu. Oh, dananya belum ada. Nah, ini belum nggak langsung ya ke kalian, harus nanti inisiatif sendiri ambil gitu. Dari inisiatif, Ibu. Oh, inisiatif. Untuk analisa ya, analisa apa yang belum ini yang dilakukan yang belum? Untuk analisisnya Ibu semuanya sudah dilakukan, tinggal untuk pembayaran Ibu untuk analisis AS Ibu. Oke. Oke. Iya, tentang penelitian kalian ini sebenarnya permasalahannya apa ya? Jadi kalian melaksanakan penelitian ini. Untuk penelitian kami, Bu, kenapa kami mengambil penelitian ini? Karena untuk teknik pemisahan sekarang, yang pertama untuk PIM sendiri itu untuk menggantikan teknik pemisahan ekstraksi, karena teknik pemisahan ekstraksi ini banyak menggunakan pelarut yang beracun sehingga dia bersifat toksik. Selain bersifat toksik juga dia bersifat mahal karena menggunakan pelarut yang organik, Ibu. Lalu untuk penambahan grafin oksidanya Ibu, itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari PIM karena peneliti-penelitian sebelum melaporkan bahwa PIM dengan komponen utama masih memiliki kekurangan, yaitu hilangnya fase cair ke dalam larutan berair yang bersentuhan dengan PIM, Ibu. Oke, jadi sebenarnya PIM-nya itu sudah ada ya, yang kebaruan dari penelitian kalian itu apa? Untuk yang terbaru dari kami punya penelitian, Ibu, ada dengan penambahan bahan baru, yaitu sebagai alternatif bahan pendukung, itu grafin oksida, Ibu. Grafin oksida. Kelebihan dari grafin oksida itu apa? Untuk grafin oksida sendiri itu hanya sebagai bahan pendukung Ibu, itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari PIM Ibu. Hal ini juga ditunjukkan seperti dari hasil yang kami tunjukkan itu seperti hasil karakterisasi tadi Ibu, dapat dilihat bahwa nilai tingkat fleksibilitasnya sangat tinggi dibandingkan dengan PIM dengan komposisi tanpa grafin oksida dengan nilai pengukuran seperti butter uptake dan butter contact angle tadi Ibu, itu dia punya tingkat hidrofilitasnya lebih baik dari PIM sebelumnya Ibu. PIM yang tanpa grafin oksida maksudnya Ibu. Baik. Penelitian kalian sudah selesai berapa persen? Untuk penelitiannya Ibu sudah selesai Ibu, hanya untuk pada ini laporan kemajuan sebelumnya karena memang pada saat mengupload Ibu hasil AS-nya belum keluar, jadi kami belum memasukkan di laporan kemajuan Ibu, tapi untuk sekarang penelitian kami sudah mencapai 100% Ibu. Berarti artikel ilmiah sudah lengkap ya? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Dengan presentasinya masih 90%, Ibu. Interaksi dengan dosen pembimbing bagaimana? Untuk interaksi dengan dosen pembimbing Ibu sangat baik Ibu. Semua penelitian kami di bawah pengawasan Bilau, di mana setiap langkah-langkah dari penelitian kami baik dalam pembelian bahan ataupun dalam lab Ibu, serta kami lebih banyak diskusi dengan beliau Ibu. Setiap saat ya dosen pembimbing ini ya? Iya Ibu, setiap hari. Iya, setiap hari. Baik, dari saya cukup Pak, mungkin silahkan dilanjut. Terima kasih Bu Aini. Oke, pertama-tama saya ingin konfirmasi. Ini saya lihat di apa itu lubuk keuangannya kok banyak sekali yang memakai nota tulis tangan ya. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Baik Bapak, izin menjawab karena beberapa barang tersebut kami belikan di kios terdekat dan di mana di kios itu tidak disediakan nota Bapak. Jadi kami membuat nota sendiri dengan meminta kepada mereka untuk mendatangani nota tersebut Bapak. Oke.
Oke, kemudian tadi hasilnya cukup bagus ya, tapi kok di laporan apa ini di logbook kegiatannya kok kegiatannya sedikit sekali, hanya 14 kegiatan. Dengan hasil yang cukup banyak tadi, ada beberapa tahapan eksperimen, kenapa kok itu nggak dimasukkan di laporan di logbook kegiatannya? Untuk di laporan untuk kegiatannya Bapak ini itu kami pakai presentasinya berbeda Bapak. Jadi semua kegiatan yang sudah kami lakukan sudah dirangkum dalam 14 kegiatan itu. Namun untuk presentasinya kami buat digabungkan begitu Bapak. Kayak misalnya untuk analisis apa begitu kami taruh dia beberapa persen begitu Bapak. Oke, jelas. Kemudian di akun sosial medianya kok tidak ada di Simbel Mewah? Apakah Anda memang tidak membuat akun sosial media? Untuk akun media sosial Bapak kami sudah membuat, cuma linknya belum dimasukkan ke akun Simbal Belmawa Bapak. Kemudian yang postingan wajib itu sudah dilakukan yang pertanggal 5. Sudah Bapak, untuk 3 konten sebelumnya sudah dilakukan. Ini apakah sudah apa itu bukti pembayarannya ada di laporan kemajuan? Semuanya yang 3 Sudah kali kan Bapak, Sudah, Bapak. sudah Bapak. Semuanya sudah dicantumkan. Oke, lain kali sebaiknya harus hati-hati, itu harus dicantumkan. Oke, kemudian pertanyaannya mengenai riset Anda. Yang saya pahami kan motivasinya adalah Anda untuk memisahkan timbal dengan penambahan grafin oksida. Kemudian tadi saya lihat ada 6 apa tadi? 6 PIM yang Anda buat, benar? Ada 6 variasi PIM tadi. Iya Bapak. Tapi di slide nomor 8 tadi sepertinya ada yang sama, artinya ada centangannya itu di semua kolom, bahwa ada yang tanpa GO dan tanpa dengan GO ternyata sama-sama bagus. Itu gimana? Untuk yang komposisi yang tanpa grafin oksida Bapak itu kami buat untuk membandingkan apakah betul dengan penambahan grafin oksida PIM yang kami hasilkan itu lebih bagus dengan PIM yang tanpa grafin oksida Bapak. Sehingga pada karakterisasi lain yang menunjukkan bahwa semua kriterianya itu memenuhi, itu hanya sebagai PIM untuk pembanding Bapak. Oh, berarti intinya di riset sebelumnya itu tanpa GO pun sebenarnya sudah bisa. Sudah bisa Bapak. Sudah Ya, bisa Kami Anda lakukan untuk meningkatkan begitu Bapak. meningkatkan kinerjanya Bapak. Oke, kemudian setelah itu di slide nomor 8, setelah itu slide selanjutnya kan Anda membandingkan dengan tadi ada grafiknya. Itu kenapa yang dibandingkan hanya G1, G2, dan G5? Kenapa nggak semuanya yang 6 variasi tadi? Untuk perbandingan kenapa hanya 3 komposisi Bapak, karena untuk komposisi yang lain itu hanya divariasikan grafin oksida itu dimulai dari G3 sampai dengan G6 Bapak. Dari konsentrasi grafin oksida yang kami variasikan didapatkan bahwa 1,5% itu yang paling cocok atau yang memenuhi kriteria dalam pembuatan PIM, sehingga untuk dibandingkan dengan komposisi PIM tanpa grafin oksida kami hanya menggunakan PIM tersebut Bapak. Oh gitu, tadi sudah diwakili oleh salah satu dari 6 tadi ya, PIM yang tanpa memenuhi kriteria. Ya, Ya, Bapak. Oke, kemudian tadi ada menarik ini, ada persen elongation. Kenapa kok bisa lebih dari 100? Kan persennya kan 0 sampai 100. Maksudnya apa ketika elongation-nya lebih dari 100 itu menandakan apa? Untuk nilai persen elongation Bapak, bahwa semakin tinggi nilai persen elongation atau bisa juga melebihi dari 100 itu Bapak, itu menunjukkan bahwa PIM yang kita hasilkan itu bersifat fleksibel Bapak. Berarti semakin besar semakin bagus. Iya Bapak. Oke, kemudian gini, potensi apa yang menurut Anda bisa dihasilkan dari ini selain artikel ilmiah ya? Maksudnya apakah ada pemanfaatan atau pengaplikasian di bagian di dunia industri, maksudnya perusahaan yang menghasilkan timbal atau apa? Potensi lainnya selain artikel ilmiah. Mohon maaf Bapak, mohon diulang. Maksudnya dari hasil riset Anda ada potensi lain tidak selain artikel ilmiah? Karena menurut saya hasilnya bagus gitu. Ya, belum terfikirkan ya. Ya, Pak. Iya.
Oke, cukup. Saya kembalikan ke host, Mbak Iva. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan survei pada link yang telah kami sediakan ya. Selanjutnya